Biar sebenarnya di sini ini yang saya akan bahas. Apakah Shanks bagian dari pemerintahan dunia dan inilah musuh dia yang sebenarnya? Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Dan pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, karena akan sangat terlihat sekali orang yang nonton sampai selesai dan cuma baca judul saja. Nah, jadi pastikan nonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kita tahu Shanks adalah salah satu nama yang paling penting dan populer di dunia One Piece. Nama yang sudah ada sejak awal bersamaan dengan karakter utama di serial ini. Nah, mungkin kalian banyak yang bingung nih, apa sih sebenarnya arti nama dari Shanks ini, dimana kita harus mulai dari awal serial ini untuk mengetahui tentang Shanks juga. Nah, mari kita lihat awal serial ini dimulai ketika diperkenalkan bocah dari desa dan itu adalah Monkey D. Luffy yang sedang ada di atas dek kapal dengan pakaian yang bertuliskan Anchor. Dan kira-kira apa sih Anchor atau jangkar ini yang ada hubungannya dengan Shanks? Mengingat kita juga tahu Oda selalu memikirkan beberapa lama buat dia menentukan nama dari suatu karakter. Karena yang seperti kita tahu lah, Oda ini punya referensi dari bacaan yang sangat luar biasa. Dia selalu memberi nama yang pastinya ada referensi utama dan sangat pas sekali dengan hal tersebut. Dimana Anchor atau jangkar yang Oda beri ke kita ini, mari kita coba lihat nama-nama bagian dari jangkar itu sebenarnya ada apa saja. Dimana kita akan menemukan nama bagian yang bernama Shanks di dalam jangkar tersebut. Ya, benar. Ini adalah bagian yang menghubungkan bagian utama dan menahan keseluruhan struktur dari jangkar. Atau dalam kata lain, Shanks ini memberikan peran besar dalam memberikan arah dan keseimbangan dari keseluruhan jangkar yang ada. Keseimbangan dan arah. Bukankah Shanks di dunia One Piece pun sama-sama memiliki peran seperti itu? Dia yang memberikan arahan kepada Luffy kecil yang berbaju jangkar atau Anchor tadi, hingga akhirnya menjadi bajak laut dengan sekarang dia sudah bisa menjadi Nika seperti yang kita tahu. Dan Shanks juga yang kita kenal sebagai seseorang yang menjaga keseimbangan. Kita sudah melihat berkali-kali Shanks membawa keseimbangan di dunia perbajak lautan, di mana dia selalu ada di sana dengan timing yang tepat untuk menenangkan keadaan. Pertama, kita lihat Shanks datang untuk menghentikan Ace melalui pertemuannya dengan Shirohige. Karena bayangkan nih, Ace tidak jadi bertarung dengan Kurohige, Luffy tidak akan ke Impel Down, tidak ada insiden Marineford, hingga akhirnya Luffy bakal terus menjadi lemah karena tidak tahu dunia ini seperti apa. Yang akhirnya dunia akan menjadi lebih damai karena tidak ada perang Marineford tersebut. Atau dalam tanda kutip, inilah yang Shanks inginkan. Lalu Shanks juga karena gagal membuat Ace mundur melawan Kurohige, dia akhirnya menghentikan Kaido agar tidak sampai ke Marineford juga. Lihat, ini adalah salah satu Yonkou yang lain loh yang setara dengan dirinya. Dia rela menghentikannya entah itu mereka bertarung atau tidak. Lagi-lagi bayangkan jika Kaido sampai ke Marineford, kita tahu seberapa kuat Kaido sekarang ini kan. Wah, bisa dibilang dia sendirian aja sudah bisa meluluhlantakkan angkatan laut di Marineford itu. Tapi apalagi dikatakan dia ini pergi berdua bersama King yang wah, level kedua orang ini sangat luar biasa. Dua orang dengan kekuatan luar biasa ini, jika dia datang atau sampai ke Marineford, kehancuran dari angkatan laut bisa dipastikan 100%. Lagi-lagi gagal karena Shanks menghentikan Kaido untuk sampai ke sana. Dimana sebelumnya saya pernah buat teori terkait alasan Kaido datang justru untuk menyelamatkan Ace di video terpisah. Nah, dimana masih ada bagian lain juga nih yang terhubung langsung dengan Shanks tadi di bagian Anchor. Dan bagian itulah bagian yang bisa dibilang sebagai jangkarnya dari jangkar lah. Ya, pokoknya dia bagian yang paling intinya lah, dan itu bernama Crown. Dimana dalam jangkar, Shanks inilah yang menentukan kemana arah dari crown atau mahkota ini akan bertandas. Apakah ini berarti sesuatu? Nah, mari kita masuk dulu ke bekas luka legenda di mata dari Shanks ini. Dimana sampai hari Roger membubarkan bajak lautnya,
Shanks masih belum punya bekas luka di matanya tersebut. Dan sekarang mari kita coba lihat chapter 0 di mana beberapa timeline yang ada itu kita tidak diperlihatkan mata dari Shanks ini. Intinya ini adalah momen ketika Roger sebelum sedikit dan setelahnya pun kita tidak pernah diperlihatkan mata dari Shanks ini, alias Oda sengaja menyembunyikannya dari kita waktu tepat kapan nih kira-kira Shanks mendapatkan luka tersebut. Di sini kita bahkan melihat dia menutup mukanya dengan topi dan Oda lalu menutup mata kiri dari Shanks ini. Lalu saat dia berbicara dengan Buggy di eksekusi Roger juga, di situ Oda tidak melihatkan mata Shanks seperti apa. Dan saat Shanks datang mencari Yasop, lagi-lagi kita tidak diperlihatkan matanya. Yang berarti dari sini saja Oda sudah menyembunyikan kapan waktu yang tepat Shanks mendapatkan luka yang identik tersebut. Karena jika diperlihatkan oleh Oda, ini akan terkonfirmasi bahwa Shanks mendapatkan luka itu di antara Roger membubarkan bajak lautnya 25 tahun yang lalu dan eksekusinya 24 tahun yang lalu, alias apa yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Ya, itu berarti dia bertarung melawan Teach pada saat-saat tersebut. Ingat, yang memberikan lukanya adalah Teach ya, dan Shanks pun mengakui kemampuan dari Teach ini, alias Teach ini tidaklah lemah lah. Entah apa yang benar-benar terjadi, apa mungkin juga nih Teach mencuri suatu buah iblis dari Shanks, atau ada hal lain yang benar-benar terjadi. Karena jika kalian sadar, Shanks ini setidaknya berhubungan langsung lah dengan pengguna buah iblis, atau secara tidak langsung buat orang lain menjadi Devil Fruit user. Pertama, mulai dari Buggy yang tidak sengaja dia kagetkan dan akhirnya Buggy memakan buah tersebut di bara-bara nominya. Atau dengan Luffy di Gomu-Gomu atau Hito-Hito nominya yang awalnya Shanks kenapa membawa harta tersebut ke tempat anak bocah Luffy. Dan bisa saja Teach pun dengan buah iblis X yang tidak kita ketahui, karena untuk Yami-Yami kan dikatakan dia mencurinya dari Touch 2 tahun yang lalu. Dimana coba kita lihat percakapan Shanks dengan Buggy pertama kali di serial ini. Buggy berkata kepada Shanks, lucu sekali mendengar kau berbicara tentang perbajak lautan. Lah, tapi bukankah jika Shanks mantan anak bajak laut, seharusnya itu adalah hal yang normal. Bagaimana jika dulunya Shanks adalah Tenryubito atau Celestial Dragon? Makanya Buggy merasa aneh mendengar bajak laut dari Shanks yang notabene seharusnya mereka ini pula keduanya dipungut oleh Roger secara bersama-sama. Dimana sebenarnya saya juga punya teori jika Buggy adalah seorang Klandi, tapi lengkapnya akan kita bahas lah di video terpisah. Nah, setidaknya coba perhatikan kata-kata yang sangat penting ini dari Kozuki Oden di jurnalnya, yaitu ketika mereka Buggy dan Shanks tidak bisa ikut ke Laugh Tale. Di situ Oden berkatanya, are they best friends or mortal enemies? Kenapa Oden harus menyebutnya mortal enemies coba? Ini sesuatu yang sangat mencurigakan sekali. Seakan-akan antara Tenryubito dan musuh alaminya yang tentu saja Klandi. Bahkan Buggy pun berkata, kita akan bertemu lagi sebagai musuh di bajak laut kelak. Tapi apakah kalian sadar dua saudara yang mempunyai ikatan sedalam ini di dunia One Piece hampir tidak ada loh, apalagi mereka ini benar-benar sepantaran. Ya mungkin cuma Zoro dan Sanji lah yang cukup mirip, dimana Sanji keluarga bangsawan dan Zoro kita masih tidak tahu. Nah, karena bahasan utamanya Shanks, kita juga tahu nih Gorosei pun dia mengakui jika Shanks bukanlah seorang yang suka membuat masalah. Dimana bahkan si Gorosei Gandhi ini berkata, selalu saja penyandang Namadi yang membuat masalah. Tapi tidak di sini saya nggak bilang Shanks ini murni bagian dari pemerintahan dunia ya, karena toh dia juga kan mencuri buah iblis dari pemerintahan dunia, dan katanya Lakiro yang mengambil Gomu-Gomu dari kapal Wushuo. Dimana Shanks yang mempunyai arti balance atau keseimbangan. Jadi dan sini sangat jelas Shanks adalah seseorang yang menginginkan dunia tetap dalam riak gelombangnya. Dan siapakah musuh sebenarnya dari Shanks ini? Ya tentu saja itu adalah tidak lain dan tidak bukan Monkey D. Dragon. Dari mana nama Dragon kok tiba-tiba muncul, Min? Oke, mari kita coba foreshadow dari Oda. Setidaknya 20 tahun yang lalu. Ayo, udah pada lahir belum? Kembali ke chapter 96, di mana di situ Mihawk bertemu dengan Shanks, dan kata-kata pertama yang Shanks katakan adalah dia sedang berada dalam mood yang sangat buruk, di mana semua krunya pun terlihat dalam keadaan tegang. Nah, apa sih kira-kira yang buat Shanks sampai semarah itu? Sejauh cerita berjalan, jarang atau bahkan hampir
tidak pernah Shanks terlihat marah, apalagi seluruh krunya sampai seperti itu. Dimana kita masih belum tahu sampai sekarang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Shanks tiba-tiba seperti itu. Apalagi ini menurut saya sangat berlebihan nih, mereka dalam keadaan marahnya. Bahkan di awal saja dia marah saat temannya diganggu lah, lalu adu dengan Shirohige yang itu pun dia tidak semarah itu. Yang berarti pasti ada kejadian atau background kenapa Shanks benar-benar marah sekali, yaitu kejadian yang di luar keinginannya. Nah ternyata jika kita mundur sedikit saja dari chapter tersebut, di hari yang sama juga Nami sedang membaca koran dan di situ ada insiden coup d'etat atau pemberontakan di villa. Yaitu adalah berita yang sama yang membuat Shanks marah di hari yang sama juga, yang akhirnya terkonfirmasi jika itu adalah hasil kerja dari Revolutionary Army atau tentu saja Dragon. Nah, pernah kepikiran apa yang Sabo lakukan dalam eksekusi Luffy? Di situ kita pula bisa melihat ada seseorang yang berpakaian persis sekali dengan Sabo ini. Lah, terus masih ada yang nanya lah, loh kenapa Sabo nggak kenal itu Luffy bang? Lah, orang dia sempat lupa ingatan juga kan. Jika kalian lupa, yang lupa ingatan siapa nih? Nah, terkait villa di berita Nami, aneh kan? Oda bikin panel tapi tidak ada penjelasan lanjutan dari kata-kata Nami ini. Ternyata itu ada dan dibahasnya bukan di manga, melainkan di SBS. Di situ Oda memberitahu jika villa adalah tempat yang pernah dikunjungi Nolan 400 tahun yang lalu. Lagi-lagi seorang karakter penting alias Nolan. Di mana saat ini kota tersebut sudah rusak dengan pemberontakan di mana-mana. Ya, yang berarti dari sini cukup jelas. Dragon menginginkan perang yang kita tahu Shanks tidak menginginkan hal itu. Jadi di manakah kira-kira kedua dari mortal enemies ini akan bertemu? Ya ini nih benar-benar tinggal menunggu waktu saja. Apa mungkin di Wano Kuni atau pasca Wano Kuni? Karena di jam Vesta kita seperti mendapatkan clue antara pertemuan Luffy dan Shanks ini yang sudah semakin dekat. Apalagi movie Red yang tema utamanya Shanks juga, bukankah sangat aneh jika mereka harus bertemu di sebuah movie yang notabene non-canon? Apalagi dengan ternyata Shanks punya anak yang bernama Uta. Jika kita masuk ke alasan kenapa harus Wano Kuni, kembali ke kata-kata Gorosei setelah dia bertemu dengan Shanks. Di situ Gorosei Gandhi berkata, keseimbangan dunia tidak bisa dijaga selamanya. Nah, di mana kira-kira keseimbangan ini akan benar-benar terganggu? Ya, benar, jawaban paling pastinya itu adalah negeri Wano Kuni. Bahkan mereka sendiri yang berkata dunia sudah kacau setelah referee, apalagi jika berita dari Wano Kuni ini tersebar luas. Wah, itu akan semakin gila. Terutama skala perangnya aja itu udah 2 Yonkou loh, yang artinya keseimbangan dunia benar-benar sudah hancur. Dan jika kita ingat lagi, keluarga Monkey pun selain Luffy, mereka berlawanan dengan Shanks semua. Garp yang membenci Shanks karena dia yang membuat Luffy seperti sekarang. Dragon juga berlawanan prinsip dengan apa yang Shanks inginkan terkait keseimbangan tadi. Nah, jadi jika kembali dari awal, Shanks sebagai pembawa arah dan balance dari jangkar yang ada atau anchor, di mana musuh alaminya atau mortal enemies dari Shanks adalah Dragon. Karena Dragon ini memberikan riak gelombang di dalam lautan yang tenang, dan Shanks lah orang yang justru ingin menenangkan riak gelombang tersebut. Yang berarti prinsip dasarnya aja kedua orang ini sudah sangat berbeda. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Dua orang misterius yang sudah ada sejak lama, dua orang yang difavoritin juga, yang bahkan semuanya bilang pokoknya kekuatan dari kedua orang ini yang terhebat. Waduh, itu seperti sudah ada di mindset yang tertanam sangat dalam. Dan bukankah akan sangat keren juga jika ternyata mereka berdua ini mortal enemies kan? Di sini saya nggak bilang ya mereka harus benar-benar bertarung atau apa, tapi setidaknya dari prinsip saja sudah berlawanan. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi sebelum itu ada promo lebaran nih guys dari DNM.Merch. Yuk diserbu flash sale yang dalam waktu terbatas di tanggal 23 dan 24 saja. Diskon up to 50%, semua kaos hanya di 99.000 saja nih. Dari 150.000, dari 200.000, pokoknya semuanya cuma jadi 99.000 saja. Pas banget kan buat kalian pamerin waktu lebaran nanti. Gratis ongkir ada dong. COD ya bisa juga dong, mantap banget kan. Yuk catat tanggalnya, tanggal 23 dan 24 April. Jangan lupa nyalain notifnya dan pesan langsung klik link di deskripsi video. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau pesan melalui WhatsApp di DNM. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian.
Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.